Shalom, Arise Generation. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali lagi beribadah. Nah, walaupun masih di rumah masing-masing, tapi mari kita ibadah lebih semangat dan kita berikan yang terbaik untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai, kita minta pimpinan Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri, kita percaya bahwa pertolongan atas ibadah kita datangnya daripada Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara setiap perbuatan ciptaan tangannya. Karena itu turun atas kita semua kasih, anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan daripada Allah Roh Kudus. Boleh menyertai, memimpin ibadah kita dan kita boleh menikmati kebersamaan berelasi dengan Tuhan. Amin. Saya akan duduk, teman-teman mengambil waktu teduh, kita akan mulai ibadah kita. Nats panggilan beribadah hari ini diambil dari Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Happy Sunday Arise Generation. Yuk dimanapun kita berada, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Sanggup bangkitkan pengharapanku, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan, bertahtalah atasku. Setia samanya bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya samanya kehendak-Mu sempurna bagiku. Sanggup bangkitkan pengharapanku, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan, dan bertahtalah atasku. Setia samanya bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya samanya kehendak-Mu sempurna bagiku. Setia samanya bangkit rohku
Ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Tuntun sepanjang hidupku. Tuntun sepanjang hidupku. Shalom, sekali lagi saya menyapa teman-teman yang ada di rumah untuk kita boleh sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita tadi udah memuji Tuhan dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan dan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini, di minggu yang baru ini Tuhan boleh memberkati kami. Bahkan 1 bulan di tahun 2022 kami boleh lalui. Karena pertolongan, karena pimpinan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberkati studi kami, Engkau sudah memberkati di dalam kehidupan kami, Engkau sudah memberkati keluarga kami, Engkau sudah memberkati di dalam pekerjaan kuliah kami Tuhan. Dan kami bersyukur, oleh karena itu Tuhan, izinkan kami di waktu yang singkat ini, izinkan kami punya konsentrasi, izinkan kami boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan, dan izinkan kami untuk tenang mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami, berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, dan juga berkati setiap teman-teman Rise Generation di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu, berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sekali lagi, Shalom teman-teman Arise Generation. Bersyukur kalau hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini tema yang akan kita bahas adalah God's Way to Transform, yang diambil dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Teman-teman, di dalam kehidupan kita, apalagi di dalam 1 bulan ini, gereja kita berbicara tentang transform. Dari minggu kemarin kita bicara tentang transformasi, perubahan, dan perubahan. Karena itu memang gereja kita rindu setiap kita, setiap jemaatnya termasuk kita sebagai anak-anak muda, itu rindu untuk yang namanya mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Yang pastinya perubahan itu menjadi perubahan ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih jelek. Apa sih perubahan? Nah, perubahan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti berbeda dari semula atau berganti arah. Ya, sekali lagi, perubahan itu memiliki arti berbeda dari semula atau berganti arah. Dan jika kita sama-sama meneliti bahwa kita manusia yang terus ada di dalam gelombang perubahan, teman-teman. Tanpa disadari kita ada di dalam gelombang perubahan, baik itu perubahan budaya, perubahan cara belajar, perubahan cara berpikir, perubahan cara pandang, perubahan cara berteman, dan lain-lainnya. Buktinya, kenapa kita hidup di dalam gelombang perubahan? Buktinya nyata banget, teman-teman. Apa buktinya? Ketika kita seringkali sebagai anak selalu bentrok dengan orang tua. Kenapa? Karena cara orang tua itu berbeda dengan cara kita saat ini. Ada perubahan budaya waktu papa mama kita masih remaja dengan kita yang saat ini masih remaja di zaman saat ini. Nah, ada perubahan cara pandang, ada perubahan cara berpikir, dan juga cara belajar. Yang mungkin kalau zaman dulu itu cara belajarnya harus ngafalin, kalau nggak bisa ngafalin dikasih penghukuman, dikasih dijewer lah, disentil lah. Tapi sekarang kita udah nggak gitu lagi. Dimana saya percaya anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat menyerapnya, lebih cepat belajarnya. Jadi apa yang diajarkan oleh guru ternyata lebih cepat ditangkap. Nah, itulah yang bukti bahwa ada perubahan. Dan setiap kita manusia itu selalu hidup di dalam perubahan. Nah, jika berbicara tentang perubahan, pasti setiap kita sebagai generasi muda, Rise Generation ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Betul ya? Setiap kita pengen ada kerinduan untuk berubah menjadi lebih baik. Karena faktanya semua orang ingin menjadi lebih baik. Ingin menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Ini fakta yang ada. Nah, menjadi lebih baik dalam hal apa? Dalam studi pastinya. Ya, mungkin di tahun 2020, 2021, waktu kita di tengah-tengah ada COVID, kita susah untuk konsentrasi karena harus di online dan lain sebagainya. Sekarang udah dikasih kesempatan ada hybrid, di mana kita mungkin bisa memperbaiki yang dulunya mungkin di dalam studi, aduh gue tahu nih gue banyak nyontek, banyak lakuin kerjasama dengan teman ini, dengan ini, sehingga nggak maksimal. Nah, di sini kita pengen pastinya ada keinginan untuk berubah, ingin memperbaiki cara belajar kita, ingin memperbaiki komitmen kita, kemudian dalam prestasi mungkin dulu pernah gagal, tetapi sekarang kita mencoba lagi dalam prestasi bukan hanya di sekolah, tetapi juga di dalam pekerjaan, kemudian dalam karir kerjaan, mungkin di tahun-tahun sebelumnya kita belum dapat kerjaan, atau kita bingung mau kerja apa, tetapi di tahun ini kita percaya bahwa kita pengen menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yaitu punya karir, punya masa depan, terus dalam berrelasi, mungkin ada teman-teman juga ya, anak-anak remaja atau orang-orang muda yang mungkin gagal berrelasi, gagal berpacaran, putus, tapi it's okay. Ini waktunya untuk kita merubah diri, memperbaiki diri untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau dulu kamu gak sabaran, artinya kamu harus belajar untuk lebih sabar. Kalau kamu dulu adalah orang-orang yang mungkin terlalu bergantung kepada seseorang, mungkin saat ini kamu harus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Dan bicara juga kalau perubahan, bicara tentang penampilan atau fisik. Ya, kita lihat, ya saya bersyukur saya sekarang udah nggak terlalu buncit ya. Dietnya berhasil ya teman-teman ya. Tetapi ada sesuatu, pasti ada motivasi ketika kita melihat penampilan, melihat tubuh kita, aduh kayaknya terlalu gemuk nih. Nah, gimana caranya kita diet, ngurangin makan dan sebagainya. Dan termasuk di dalam kepribadian dan juga di dalam kedewasaan. Teman-teman, pasti setiap manusia pengen
menjadi orang dewasa, pengen berubah dari yang namanya anak-anak menjadi orang dewasa. Kalian gak mungkin mau disebut sebagai anak-anak terus. Saya percaya bahwa setiap kita, saudara semua, itu pengen dianggap sebagai orang dewasa. Tetapi orang dewasa harus ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan karakter, sifat, perilaku, cara pikir. Itu semua harus berubah. Nah inilah yang tadi saya katakan bahwa faktanya setiap manusia, setiap anak muda termasuk kita, Rise Generation, itu pasti ada kerinduan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk jadi orang yang lebih berguna lagi. Untuk menjadi orang yang berubah tidak seperti dulu lagi teman-teman. Tetapi faktanya, saya juga setuju bahwa faktanya buat berubah itu bukan sesuatu hal yang simple. Kok nggak sesimpel itu berubah? Betul. Saya juga tahu berubah itu bukan sesuatu hal yang mudah. Berubah itu adalah sebuah hal yang menyakitkan. Dan nggak semua orang pengen untuk mengalami proses perubahan itu. Karena perubahan itu sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Kenapa orang sulit berubah? Pertama, sulit komitmen. Ya. Yang kedua, sulit meninggalkan cara hidup kita yang lama. Yang ketiga, mungkin selalu underestimate dengan diri kita, mungkin kita sendiri menganggap kita nggak bisa, saya nggak mampu, sehingga akhirnya kita nggak bisa berubah. Kemudian struggle dengan kondisi dan situasi yang kita pengen, misalnya contoh, pengen keluar, pengen berubah untuk gak nyontek lagi. Tetapi di dalam situasi, kondisi, lingkungan, teman-teman yang suka nyontek, akhirnya kayak kita, aduh susah banget buat gak nyontek. Kemudian ada juga kenapa dia sulit berubah, karena terpenjara di dalam rasa gagal, dia pernah ada rasa bersalah, dia pernah kecewa di masa lalu sehingga sulit untuk berubah. Nah teman-teman semua yang dikasih dalam Tuhan, kenapa sulit? Karena kita seringkali mengandalkan diri sendiri. Kenapa sulit? Karena kita seringkali menggunakan cara kita sendiri. Ya, jadi jelas, kenapa kita sulit berubah? Karena kita mengandalkan diri kita. Yang kedua, karena kita menggunakan cara kita sendiri. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ini, ayatnya yang ke-12 sampai 15, Paulus dengan gamblang menjelaskan bagaimana cara Tuhan mengubah hidup kita. Nah, kita baca sama-sama dari Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-12 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, garis bawahi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mau membaca dan mendengarkan, tetapi yang lebih berbahagia menurut firman Tuhan adalah yang mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah teman-teman, bagaimana cara Tuhan mengubah? Yang pertama teman-teman, kita harus menyadari bahwa transformasi atau sebuah perubahan adalah karyanya Allah. Tuhan memiliki peran di dalam proses perubahan hidupmu dan hidupku. Tuhan mempunyai cara sendiri untuk mengubah kamu dan mengubah aku. Dikatakan di ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Transformasi atau perubahan yang sungguh akan terjadi karena perannya Allah, teman-teman. Ya, sekali lagi, transformasi atau perubahan itu akan terjadi dengan sungguh itu kalau ada perannya Allah. Tanpa peran Roh Kudus, maka transformasi yang terjadi hanyalah perubahan yang saya katakan sementara.
Kenapa seringkali kita berkomitmen kemudian dengan waktu berkomitmen mungkin di minggu pertama kita masih kuat, masih lakukan komitmen itu, tapi setelah minggu kedua atau minggu-minggu seterusnya kita mulai kehilangan komitmen itu atau tidak bisa menjalankan komitmen itu. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi di sini Paulus menjelaskan kepada kita dan juga menekankan bahwa transformasi atau perubahan adalah caranya Allah. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus membuat kehidupan seorang itu berubah total, teman-teman. Sehingga menjadi ciptaan baru. Karena itu, teman-teman, di dalam Alkitab, perubahan itu menggunakan kata metanoia. Atau istilah metanoia juga seringkali dipakai dengan istilah pertobatan. Jadi perubahan atau metanoia itu adalah perubahan yang 180 derajat, teman-teman. Di mana perubahan total itu terjadi, enggak setengah-setengah, enggak balik lagi, tetapi 180 derajat yang artinya berubah dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Ya. Kelahiran atau di Alkitab juga sering dikatakan sebagai kelahiran kembali. Ini mengubah cara pandang terhadap kehidupan seseorang. Dan seseorang yang telah dilahirkan kembali tidak akan merasa nyaman bila melakukan dosa, dan ia pasti bergumul untuk menemukan dan melakukan kehendak Allah. Jadi teman-teman, transformasi yang sejati itu adalah transformasi yang dikerjakan oleh Allah. Kita tidak bisa memperbaharui diri kita dengan kekuatan kita sendiri tanpa campur tangan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kasih, Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat, sehingga kita dapat menentukan pilihan-pilihan kita untuk mengalami yang namanya perubahan, teman-teman. Roh Kudus akan memberikan kita pengertian dan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran Allah itu sendiri. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, melayani, Roh Kudus akan menolong kita untuk mencapai dari yang namanya perubahan yang terus-menerus. Roh Kudus akan memampukan kita melakukan setiap komitmen yang kita buat dalam melakukan perubahan. Saya mau katakan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai generasi muda. Teman-teman, di dalam kamu betul-betul percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, buahnya adalah perubahan. Sekali lagi, ketika kamu mengasihi Tuhan, buahnya itu adalah perubahan. Semakin kamu mengasihi Tuhan, semakin akan nampak perubahan itu terjadi. Dari perubahan itu, yang tadinya kamu tidak menghasilkan buah, dari perubahan itu kamu akan menghasilkan buah. Jadi, ketika kamu semakin dekat sama Tuhan, maka terjadi perubahan. Teman-teman, kita bisa lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Banyak orang yang akhirnya bertemu dengan Tuhan, encounter with God, kemudian ketika dia berjumpa dengan Tuhan, terjadi perubahan. Paulus, dia berubah, teman-teman. Yang tadinya seorang Saulus yang menganiaya orang-orang percaya. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, dia berubah menjadi Paulus yang mengasihi Tuhan. Sakeus, teman-teman, seorang pemungut cukai kemudian bertemu dengan Tuhan dan dia berubah menjadi Sakeus yang berani untuk membagikan hartanya, mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang dia sudah lakukan, yang dia peras kepada orang-orang. Kita lihat Nikodemus, teman-teman. Seorang ahli Farisi yang dengan pride-nya, dengan kebanggaannya, dengan apa yang dia miliki. Kemudian dia bertemu dengan Tuhan. Menjadi seorang yang datang berani untuk membela Tuhan di hadapan pengadilan. Teman-teman, seorang yang betul-betul mencintai Tuhan. Betul-betul mengasihi Tuhan. Kelihatan dari perubahan hidupnya. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhan, pasti efeknya adalah hidupmu berubah. Tetapi kalau kamu sampai saat ini tidak mengalami perubahan, tanya, evaluasi kepada dirimu. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh menjadi orang Kristen? Ataukah selama ini saya cuma menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan? Orang Kristen KTP? Orang Kristen yang karena mama papa saya Kristen? Teman-teman, ini waktunya kalian menentukan sikap. Kalian sebagai anak-anak muda, bukan lagi anak-anak, tetapi sebagai remaja. Sebagai orang-orang muda, orang-orang dewasa saya katakan. Kalian harus berani menentukan sikap bagaimana kamu seharusnya mengasihi Tuhan bukan karena paksaan, bukan karena orang tua. Kamu ke gereja bukan karena orang tua.
Kamu ibadah bukan karena dipaksa orang tua. Kamu ibadah bukan karena tugas sekolah. Kamu ibadah bukan karena ada yang marahin kamu. Enggak. Tetapi kamu datang beribadah kepada Tuhan, itu karena kamu mengasihi Tuhan. Kamu berubah berhenti untuk menyontek, itu karena kamu mengasihi Tuhan. Kamu berhenti untuk marah-marah, untuk berbohong, itu karena kamu mengasihi Tuhan. Kamu berhenti buat marah-marah sama orang tua karena kamu mengasihi Tuhan. Kamu berhenti untuk menjadi orang yang nakal, itu karena kamu mengasihi Tuhan. Bukan karena suruhan siapa-siapa. Teman, di dalam kekristenan diajarkan bahwa perubahan itu menjadi sebuah yang harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan perubahan terjadi bukan karena kita yang mampu merubah hidup kita, tetapi kuasa Roh Kudus yang menyadarkan dan memampukan kita untuk berubah semakin serupa Kristus. Teman-teman, tujuan atau goals dari Allah berkarya melalui Roh Kudus mengubah kita adalah tujuannya sampai kita serupa Kristus. Yang artinya di dalam Alkitab itu Allah menggambarkan terjadi suatu perubahan, pembaharuan digambarkan seperti benih. Sebuah bangunan, benih, kemudian ada yang digambarkan sebuah bangunan, ada yang digambarkan seperti seorang anak yang sedang bertumbuh, yang intinya membutuhkan peran serta sesuatu hal yang aktif. Ibaratnya benih, teman-teman, ketika benih itu mau bertumbuh, mau pecah dari bijinya, harus ada dorongan, harus ada kuasa. Nah, dorongan ini yang disebut dengan peran Roh Kudus. Dan kita sebagai anak-anaknya Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang harus kita lakukan adalah taat di dalam pembentukan. Karena itu, hal kedua yang diperlukan di dalam sebuah transformasi adalah ketaatan. Kenapa? Karena transformasi adalah sebuah proses. Sebuah proses yang harus kita kerjakan secara konsisten, berkelanjutan sampai kapan? Seumur hidup, teman-teman. Saya katakan perubahan itu akan terus terjadi seumur hidup. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa, yang sering kali kita jatuh di dalam dosa. Karena itu kita harus menjaga konsistensinya itu. Kita harus menjaga konsistensi di dalam berubah, di dalam mengasihi Tuhan. Ayat 12 dikatakan, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ada kata tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini menggambarkan bagaimana proses waktu, teman-teman. Bukan hanya waktu kita mengenal, waktu saya bilang, yes, aku mau percaya sama Tuhan. Yes, saya mau terima Tuhan sebagai juru selamat. Di situ kamu berubah, tetapi perubahan itu gak cuma di sana. Tetapi saat ini, kamu juga harus berubah. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semakin lebih baik lagi. Banyak orang-orang muda, banyak anak-anak remaja yang bertobat, berubah. Itu pada saat dia bilang, yes, I love you Jesus, aku mau percaya sama Tuhan, aku mau menerima engkau menjadi juru selamat. Tapi sesudah itu, setahun kemudian, dua tahun kemudian, kita udah lupa akan setiap komitmen dan perubahan kita. Makanya Paulus bilang apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Bukan hanya waktu saya ada, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sebuah proses kebergantungan kepada Tuhan. Sebuah proses penyerahan total kepada Tuhan. Ini yang dikatakan transformasi. Di ayat 14-15 Paulus kasih tahu, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Di tengah dunia yang penuh dengan dosa, kita tetap diingatkan untuk kita boleh tetap berubah. Di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi. Justru teman-teman, di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi, kita akan semakin kuat. Justru semakin terhimpit, kita akan semakin kuat. Di tengah angkatan yang bengkok hatinya, Paulus katakan, yang sesat ini. Teman-teman harus tunjukkan proses ini. Perubahan ini menjadi sebuah bagian di dalam kehidupan kita. Di dalam satu buku, judulnya The End of the Me, yang ditulis oleh Kyle Edelman, mengatakan transformasi sebagai pengikut Kristus yang sejati sesungguhnya akan terjadi ketika kita menyangkal dan mematikan segala keinginan
dan hasrat diri. Apa yang dimatikan teman-teman? Diri kita. Jadi teman-teman, Tuhan akan mengubah kita, akan merubah kita melalui proses teman-teman. Yang diawali dengan ketaatan, yang diawali dengan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Semakin kamu mengandalkan dirimu, semakin sulit untuk diubahkan. Semakin kamu sombong, kamu merasa mampu, semakin kamu sulit diubahkan. Tetapi semakin kamu datang dengan penuh ketaatan, dengan kehancuran, kerendahan hati, semakin kamu mampu untuk diubahkan. Mungkin saat ini teman-teman yang mengalami pergumulan, yang lagi ada masalah yang berat, baik itu di dalam kuliah kamu, di dalam keluargamu, di dalam kerjaan kamu. Saya mau katakan kepada kamu, mungkin saat ini Tuhan sedang menghancurkan kamu supaya kamu gak ngandelin dirimu. Mungkin saat ini Tuhan sedang menghancurkan kamu untuk membentuk kamu, untuk mengubah kamu. Mungkin yang selama ini kamu keras kepala, kamu merasa punya pandangan tersendiri. Mungkin saat ini Tuhan sedang meremukkan kamu untuk mengubah hidupmu. Karena saya percaya Tuhan itu menghancurkan supaya menjadikan kita utuh. Tuhan membuat kita kosong supaya Tuhan memenuhi kita. Tuhan membuat kita direndahkan supaya Tuhan meninggikan kita. Tuhan membuat kita tidak berdaya supaya kita dikuatkan. Inti dari perubahan adalah sebuah proses, teman-teman. Proses yang saya percaya, proses itu sangat-sangat menyakitkan. Gak gampang, betul. Karena ketika dihancurkan, dibentuk kembali, itu ada sesuatu hal yang menyakitkan. Ibaratnya teman-teman kendi atau tembikar yang sudah jadi. Tetapi ketika dilihat oleh pengrajin ada cacat teman-teman. Dia lihat bahwa tembikarnya udah cacat. Yang harus dilakukan untuk memperbaikinya adalah menghancurkan tembikar itu kembali. Menjadi tanah liat dan membentuk kembali. Saya katakan teman-teman, mungkin saat ini Tuhan ingin berbicara kepada kalian. Yang saat ini mungkin udah lama hidup di dalam cara hidup yang lama. Tuhan mau mengubah hidupmu teman-teman. Tuhan mau membentuk kamu. Tuhan mau menghancurkan kamu. Supaya kamu nanti utuh. Memuliakan nama Tuhan. Paulus gambarkan di ayat 15 bagian terakhir. Dikatakan supaya sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Teman-teman saat ini kalau teman-teman merasa kalian ada pergumulan, datang sama Tuhan. Tanya Tuhan kenapa, apa alasan kenapa Tuhan mengizinkan aku di dalam masalah ini. Bisa jadi mungkin karena kalian, mungkin karena kita udah terlalu jauh sama Tuhan. Mungkin kita udah terlalu lama jauh dari Tuhan. Mungkin kita sudah mengandalkan diri kita. Tapi saat ini Tuhan mau membentuk kita. Dengan caranya Tuhan. Berubah bukan dengan cara kita. Tetapi dengan caranya Tuhan. Kalau Tuhan mau mengubah kita, perubahan itu pasti terjadi. Yang harus kita lakukan adalah taat. Mengikuti setiap proses itu. Terakhir saya mau katakan perubahan hidup adalah sebuah latihan. Training. Bukan sekedar trying. Sekali lagi, perubahan hidup adalah sebuah latihan, training, bukan sekedar mencoba atau trying. Ya, mari kita belajar untuk terus melatih hidup kita di dalam proses yang ada. Mari kita terus belajar untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Andalkan Tuhan karena perubahan itu dimulai dari Tuhan. Berelasi dengan Tuhan karena semakin kita mengasihi Tuhan, maka perubahan itu terjadi. Dan yang tadi teman-teman, perubahan adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Selamat berubah dan kiranya Tuhan terus mengubah hidup kita yang lama menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami sama-sama dengarkan. Tuhan berkati setiap firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang berperan, berkarya untuk boleh mengubah kehidupan kami. Kehidupan lama kami Tuhan, kehidupan kami yang mungkin saat ini tidak kurang berkenan di hadapan Tuhan.
Tetapi hari ini kami diingatkan bagaimana Tuhan mempunyai kerinduan untuk mengubah hidup kami. Bagaimana Tuhan punya kerinduan untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kasih itu sungguh nyata kepadamu Tuhan. Kami nyatakan melalui perubahan sikap kami, perubahan karakter kami, perubahan perkataan kami, perubahan tingkah laku kami. Semua kami tunjukkan untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran. Mampukan kami untuk kami juga bisa menghidupi setiap komitmen, setiap firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk teman-teman, saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing dengan setiap pergumulan yang ada. Mungkin Tuhan Engkau mengizinkan setiap pergumulan terjadi untuk menghancurkan, meremukkan kami dan membentuk kami. Mampukan kami, berikan kami ketaatan, berikan kami kekuatan. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu limit kami, Engkau tahu batas kami, dan Engkau tahu goals yang akan Engkau berikan bagi setiap kami. Tuhan berkati setiap rekan-rekan saudara sekalian di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, Tuhan berkati. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa kebenaran firman Tuhan yang telah kalian dengar dan lakukan di dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Percayalah bahwa proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam membentuk kita, merubah kita, akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan rencana Tuhan. Mari kita arahkan hati dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan perubahan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita, memimpin kehidupan kita di dalam masa muda kita, di dalam studi kita, di dalam apapun yang kita lakukan dari mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.